Puji Tuhan, Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Eh, Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema rancangan Tuhan selalu yang terbaik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajari kami untuk benar-benar menerima, bisa menikmati janji-janji-Mu itu di dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, biarlah kasih setiamu melingkupi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Pada sore hari ini saya mengambil tema rancangan Tuhan selalu yang terbaik ya. Diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Tuhan tidak merancang yang sulit buat kita ya. Kalau misalnya sesuatu itu Tuhan izinkan, itu semua untuk membentuk kita menjadi yang baik ya. Karena Tuhan itu penjunan, kita ini periuk. Jadi kita itu dibentuk sama Tuhan untuk menjadi baik. Dan rancangan Tuhan itu saya temukan di dalam New Language Translation itu dikatakan begini. For I know what I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you. Dikatakan prosper gitu ya. Terus not to harm you. I have plans to give you a future filled with hope. Dikatakan di sini Tuhan tahu rencana-rencananya untukku. Dia punya rencana untuk apa? Memakmurkanku ya. Dikatakan di sini tadi I have plans to purpose you. Jadi itu apa? Rencana kemakmuran saudara. Jadi Tuhan itu tidak hanya merancang sebuah damai, tapi sebuah kemakmuran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan tidak pernah merancang yang menyakiti, mencelakakan, tapi Dia punya rencana untuk apa? Memberiku harapan dan masa depan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh merancang sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, mengapa ya rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan ya. Mengapa rencana Tuhan itu gagal gitu ya? Padahal Tuhan sudah merancang yang baik, merancang makmur. Kalau namanya makmur itu tidak kekurangan damai sejahtera gitu ya. Semua tercukupi, damai sejahtera diberikan. Terus kemudian kita tidak kekurangan sandang, papan, pangan seperti gitu. Pemeliharaannya Tuhan sempurna seperti gitu ya. Nah itu Tuhan itu janjikan kepada kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, mengapa rencana Tuhan itu gagal gitu ya dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu karena ketidaktaatan. Yang kedua dosa ya. Kalau kita baca di dalam tentang dosa ya, di dalam ini di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Tuhan itu bukan berarti tidak mau tolong saudara ya. Tuhan itu tetap mau menolong, tapi karena kita ini melakukan sebuah perbuatan dosa. Dosa itu apa? Meskipun itu dikatakan arogan, sombong, ego, itu dosa saudara ya. Jadi dari sini mari kita belajar sungguh-sungguh
untuk membuang semuanya itu dan kita mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi mengapa ya? Mengapa kita ini tidak masuk, kita ini gagal di dalam rencana Tuhan itu ya? Yaitu pertama tidak taat. Ketidaktaatan akan janji Tuhan yang mana Tuhan katakan kalau janjinya itu ya dan amin, namun ketidaktaatan kita akan menggagalkan rencananya bagi kita ya. Janji Tuhan tidak digenapi bagi orang yang tidak taat. Di Ulangan 1 ayat 36 sampai 36 dikatakan ini tentang ketidaktaatan bangsa Israel ya saudara ya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah katanya ya. Ayat 34, ayat 35 sekarang dikatakan gini. Jadi tadi Ulangan 1 ayat 34 sampai dengan 35 dikatakan gini. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan dengan memberikannya kepada nenek moyangmu. Ayat 36 dikatakan kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Tuhan mau orang yang sepenuh hati ini yang akan mendapatkan apa? Perjanjian daripada Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Mari kita saudara-saudara, kita itu berserah penuh pada Tuhan, kita dengan segenap hati melakukan bagian kita. Supaya apa? Supaya kita menikmati janji Tuhan. Jangan menggerutu saudara ya. Jadi dari turunan pertama 2, 3. Kan turunannya itu sampai ke 4. 1, 2, 3. Itu tidak akan bisa menikmati, tidak akan bisa menerima. Dia adalah menjadi produk gagal ya. Produk gagal daripada rancangan Tuhan. Dikatakan di dalam Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, yaitu tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Tidak mengikut dengan sepenuh hati itu karena apa? Menggerutu. Karena gerutuan itu membuat Tuhan itu murka, membuat Tuhan itu marah, seolah-olah Tuhan itu tidak bisa membuat sebuah keajaiban. Padahal pemeliharaan Tuhan di padang gurun itu sempurna. Enggak ada daging dikasih burung puyuh. Enggak ada makanan, maksudnya roti dikasih mana, ya? Enggak ada makanan-makanan dikasih roti mana. Bayangkan, itu kan kalau kita lihat di dalam zaman saat ini, ada roti, ada daging, berarti apa? Hamburger, ya, enak. Atau kalau kita makan steak, ya, makan steak itu pasti ada rotinya, saudara ya. Untuk apa? Kita sebelum motong-motong dagingnya, kita ambil sayurnya, itu pasti ada roti yang dikasih mentega. Tujuannya apa? Kita menikmati dulu sambil dicocol-cocol gitu saudara. Itulah Tuhan juga berikan pada waktu itu kepada bangsa Israel. Tapi mereka tidak bisa mengucap syukur. Mereka tetap menggerutu. Kecuali apa? 2 orang, Yosua dan Kaleb itu saudara. Dikatakan ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi orang 2 ini yang diperhatikan sama Tuhan, ya. Orang 2 ini yang mendapatkan apa? Perjanjian. Orang 2 ini bukan produk gagal daripada Tuhan. Yang lainnya produk gagal. Tapi turunan yang keempat bangsa Israel, ya. Yang keempat jadi misalnya kakek, nenek, ayah, terus habis gitu cucu gitu ya. Cucu gitu ya. Cucu. Jadi dari kakek, ayah, cucu, cicit. Yang cicit ini saudara ya. Cicitnya ini yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Karena apa?
Musa pun juga sempat terpancing emosinya. Padahal Musa itu dikatakan di dalam firman Tuhan orang yang lembut hati, ya, orang yang sungguh-sungguh mengikut jalan Tuhan. Tapi tiba-tiba di akhir Musa tidak bisa mentaati firman Tuhan. Karena apa? Waktu di Meribah, Tuhan tuh cuma berkata begini, kamu ngomong pada waktu bangsa Israel itu butuh air, ya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk onta-ontanya, seperti gitu ya. Pada waktu dia butuh air, Tuhan cuma ngomong, kamu berkatalah kepada bukit ini supaya dia mengeluarkan air buat umatku. Tapi karena Musa terpancing emosi, dia marah-marah. Dia mengatakan, apa aku ini Tuhan? Dia bilang gitu. Dia marah-marah. Dia pukul batu itu keras-keras, mengeluarkan air banyak, saudara. Dan memang juga bisa memberikan minuman pada bangsa Israel dan semua ternak-ternaknya. Tapi Tuhan itu marah. Kenapa? Karena Musa dianggap tidak taat kepada Tuhan, tidak mengikuti aturan-aturan Tuhan. Kadang-kadang kalau dipikir ya sayang ya saudara ya, tapi itulah Tuhan, dia berdaulat penuh. Tapi kalau kita melihat lagi di dalam perjanjian baru saudara ya, di kitab Matius kita tahu bahwa 1200 tahun setelah kejadian tersebut, ternyata Musa bisa di awan-awan, Musa juga bersama-sama dengan Yesus. Secara spirit dia masuk tanah perjanjian, tetapi secara fisik ya dia tidak bisa masuk. Dia mati di Gunung Nebo, saudara ya. Jadi dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk apa? Taat. Dan Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi dari sini ya, dari sini waktu Musa itu mati umurnya itu masih 120 tahun. Kalau menurut takaran orang dulu itu masih sangat muda, masih sangat kuat gitu ya. Tapi dari sini kalau Tuhan itu mengatakan kamu tidak taat, ya sudah, habislah. Eman ya saudara, tapi di sini kita tetap bersyukur, kita melihat sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Kalau kita melihat Musa, meskipun secara fisik dia tidak bisa masuk di tanah perjanjian, tapi secara spirit dia masuk di tanah perjanjian, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik gitu ya. Musa bisa masuk di tanah perjanjian melalui spirit. Kalau pasti saya percaya Tuhan menghargai perjalanan Musa, mulai membimbing, mulai Tuhan menuntun, mulai dia juga berdoa, mulai dia komunikasi dengan Tuhan, seperti gitu. Tapi sayangnya secara fisik dia tidak bisa menikmati janji Tuhan itu. Yang bisa menikmati secara fisik yaitu siapa? Kaleb dan juga Yosua. Karena apa? Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka orang-orang ini dia adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang-orang yang mempunyai sebuah kehidupan yang baik. Kalau di antara saudara dan saya, kalau kita hidup jauh dari Tuhan, mari kita mulai kembali kepada Tuhan. Kita kalau tidak taat, kita mulai adakan sebuah pertobatan. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Oleh karena itu, milikilah hati yang mau bertobat, hati yang mau kembali, dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertobat, kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita kembali kepada Dia, kita minta ampun, kita menyatukan roh kita sehingga kita
utuh bersama-sama dengan Dia. Ada sebuah contoh ya saudara ya, yaitu di dalam kitab Lukas 15. Kalau saudara baca mulai dari ayat 11 sampai dengan 32, saudara akan menemukan hal-hal yang baik di situ ya. Yaitu tentang apa? Anak yang hilang ya. Di mana anak yang hilang ini, dia setelah dia itu sadar, dia itu mau kembali kepada bapaknya, dia pulang karena dia mengatakan, "Bapakku itu kaya." Dia pulang. Begitu dia pulang, dia disambut baik oleh papahnya. Begitu hidupnya yang compang-camping, papahnya itu senang didekap dan dipeluknya. Karena apa? Dia bertobat, supaya dalam pertobatan ini dipeluk sungguh-sungguh dan kemudian diberinya jubah. Saya percaya harus anak hilang ini pasti membersihkan diri dulu, kemudian dia pakai jubah. Jubah sebagai suatu lambang identitas bahwa dia adalah anak Bapa di surga. Dan kemudian dia kasih cincin meterai. Cincin meterai itu apa? Cincin meterai yaitu sebagai suatu lambang bisa memerintah dengan Bapa di surga. Dan kasut itu supaya bisa berjalan bersama-sama. Kasut sebagai suatu tanda apa? Perjanjian berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam sebuah perjanjian itu, maka dia akan bisa menikmati janji-janji Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di mana kita itu bertobat menjadi satu roh, maka kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan merancang tadi bahwa kemakmuran itu diberikan kepada kita, hari depan penuh harapan itu pasti terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu selalu baik bagi kami. Kami mengucap syukur. Tuhan, kalau kami menjadi orang yang kurang taat di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami mau berbalik kepadamu, kami mau datang sungguh-sungguh kepadamu, kami mau menyatukan hati kami kepadamu sehingga menjadi satu roh dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau yang akan menyelimuti kami dengan jubah-Mu, memberi cincin meterai dan kasut kerelaan bagi kami. Dan rancangan-Mu itu Tuhan, rancangan yang terbaik buat kami. Karena firman-Mu mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, Engkau tidak pernah merancang menyakiti, mencelakakan, tapi rancangan-Mu kemakmuran bagi kami. Rancangan-Mu yang memberikan future, yaitu masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kiranya Tuhan juga memberkati gembala sidang di tempat ini. Ya, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi dan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati pekerjaannya, usahanya. Begitu juga Engkau yang memberkati keluarganya. Engkau memberkati juga Tuhan anak-anaknya, Engkau memberkati menantunya. Engkau memberkati apapun yang dikerjakannya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas gembala sidang di tempat ini. Biarlah kasih anugerah kemurahan-Mu melimpah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kesehatan Kau berikan kepada kami, blessing-Mu Kau berikan kepada kami, perlindungan-Mu Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, glory haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.